Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ya, dimulai dengan berdoa dahulu. Ya. Untuk ketua kelas, monggo dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Tio. Ya, jadi Pak Doni akan presensi dulu. Ya. Jadi untuk yang pertama Aditya Putra Pratama, Agustio Budi, hadir. Andin Putri, Hadir. Arina, Arista Anasaputri, Ayu Novianti, Danis Asprianingsi, Dimas Kusuma Putra, Fabian Putra, Van Diego, Vira Dwi Lesmana, Galuh, Intan Nur Aini, Muhammad Andika Pratama, Muhammad Hafid Faihi, Putri Ayu Wulandari, Putri Najwa Salsabila, Putri Nur Hayati, Renata Dwi Febri, Randy Puji, Risma Ramadhani, Safira Putri Cahya, Wiwit Aura Sagita, Yarotusita Rahmawati. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita flashback atau memahami dulu tentang materi yang kemarin saya pelajari. Yang saya pelajari kemarin itu kan tentang media dan jaringan komunikasi atau telekomunikasi dan bagaimana cara data itu ditransmisikan atau dikirimkan. Nah, setelah data itu ditransmisikan, nanti biar bisa dikirim atau diproses, ini nanti menggunakan alat ukur. Nah, tentang alat ukur. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan alat ukur. Jadi seperti itu. Nah, ini ada gambar. Jadi Pak Doni sudah memberitahukan sampai tadi materi hari ini adalah penggunaan alat ukur. Menurut sampean ini apa? Gambar apa? Betul, Yarotusita, betul, penggaris. Tapi untuk lebih tepatnya lagi, yang kita bahas hari ini adalah alat ukur jaringan. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan atau sampai dituntut, nanti ketika mata pelajaran ini selesai, itu yang pertama sampai bisa mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kabelan. Jadi nanti diharapkan itu bisa paham, tahu nama alatnya, tahu nama bahan-bahannya, seperti itu. Terus yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan fungsi, dan urutannya, warna, dari kabel nanti. Nah, nanti untuk lebih tepatnya kita akan praktek atau belajar tentang kabelan tipenya strike. Di itu
Terus yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan kabelan tipe strek secara runtut dan sistematis. Diharapkan nanti sampean bukan hanya bisa mengerjakan, tapi bisa menyampaikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Terus yang keempat, ini dapat membuat kabelan tipe strek yang berfungsi dengan baik yang sesuai standar. Apa Pak yang sesuai standar itu? Yang pertama, kabelnya urutannya sudah sesuai. Terus hasil pemotongan nantinya itu rapi. Yang terakhir apa? Berfungsi dengan baik. Itu. Terus yang kelima, peserta didik dapat melakukan pengujian dan evaluasi kelayakan kabel menggunakan LAN tester dengan benar. Ketika nanti kalian selesai mengerjakan, selesai praktek atau kabel LAN nanti sudah selesai, itu sampean harus bisa dites. Dites dengan apa? Nanti ada alatnya, dengan namanya LAN tester. Itu fungsinya apa? Untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak kabel yang sudah saya kerjakan. Seperti itu untuk tujuan pembelajaran sampean. Baru kita masuk ke materi alat ukur, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa alat ukur itu penting? Yang pertama, infrastruktur jaringan komputer dan telekomunikasi terdiri atas perangkat keras. Ada server, router, yang sudah saya pelajari kemarin, router, kabel fiber optik, dan lain-lain. Terus yang kedua, agar jaringan tetap stabil, dibutuhkan pemeliharaan berkala dengan menggunakan alat ukur. Jadi ketika nanti melakukan maintenance atau perbaikan, itu dengan adanya alat tester atau alat ukur itu sama mboten meraba atau mboten bingung, nggak bingung untuk membuat atau memperbaiki kabel atau kerusakan yang terjadi. Terus yang ketiga, perkembangan teknologi dari 1G sampai yang sekarang 5G menunjukkan bahwa kebutuhan jaringan semakin tinggi sehingga kualitas media transmisi harus selalu terjaga. Jadi jadi dari eranya 1G atau 1G sampai 5G atau 5G itu kan update terus, terus berinovasi, terus upgrade. Jadi diharapkan bisa memahami perkembangan teknologi sekarang. Terus yang keempat, contoh alat ukur dalam pemeliharaan. Ada LAN tester. Terus yang kedua ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Ada multimeter dan aplikasi software monitoring. Itu macam-macamnya dari alat ukur. Tapi kita nanti hanya fokus satu aja alat ukurnya, yaitu LAN tester. Terus ini ada poin penting. Tanpa alat ukur, teknisi tidak dapat memastikan apakah jaringan berfungsi normal atau terjadi gangguan tersembunyi. Dengan adanya LAN tester ini memudahkan kalian nanti ketika mau memeriksa jaringan atau ngecek jaringan ketika ada kerusakan. Nah, dengan adanya LAN tester ini terbantu. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi alat ukur. Jadi yang pertama, alat ukur jaringan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengukur dan menguji. Maksudnya mengukur itu sudah sesuai nggak dengan standar yang ada di LAN tester. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari. Terus yang kedua, memeriksa kondisi media transmisi.
nggih, atau kabelnya itu kira-kira ada yang rusak atau tidak, nggih. Terus yang ketiga melakukan troubleshooting, nggih, mencari letak masalah jaringan. Jadi ketika sampean ada masalah terus kalian melakukan maintenance perbaikan nggih, dengan adanya LAN tester ini memudahkan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang keempat, membantu instalasi jaringan baru agar sesuai standar. Ya, itu tadi nggih, kan nanti kalian akan fokus tentang pembuatan kabel LAN nggih, tipe strike. Nggih. Harus sesuai standar. Terus yang kelima, monitoring kualitas sinyal atau data. Nggih. Jadi dengan adanya LAN tester ini memudahkan sampean untuk memantau jaringan nggih. Apakah jaringan ini sudah sesuai atau belum, ya. Nah, ini alat ukur itu ada dua tipenya, ya. Yang pertama itu berupa hardware, yang kedua software, ya. Kalau yang hardware itu perangkat kerasnya, contohnya ya LAN tester, ya. Kalau software atau perangkat lunaknya itu contohnya Wireshark software bandwidth monitor. Jadi melihat atau mengatur arus lalu lintas dalam jaringan. Oke, terus ini kita baru masuk ke LAN tester, oke, alat ukur yang nanti akan kalian gunakan. Oke. Jadi yang pertama LAN tester digunakan untuk mengecek koneksi, oke, kabel LAN RJ45 dan kabel telepon RJ11. Oke. Jadi di sini untuk penggunaan penggunaan LAN tester itu ada dua nih. Yang pertama untuk pengecekan kabel jaringan atau menggunakan RJ45, yang kedua adalah kabel telepon. Terus yang kedua dilengkapi dengan lampu indikator yang menunjukkan apakah kabel sudah tersambung dengan benar. Oke. Jadi di sini, nah ini nanti ini ada lampu indikator. Oke. Ini lampu indikatornya itu dari angka 1 sampai 8. Ya. Terus yang seberangnya juga sama, ada 1 sampai 8. Oke. Jadi itu yang nanti acuan kalian ketika melihat apakah kabelan yang dibuat itu sudah sesuai standar apa belum, ya dilihat dari nanti indikator. Apakah sudah menyala semua, ataukah belum. Oke. Terus yang ketiga, mampu mengecek kabel jenis strike maupun cross. Jadi LAN tester ini bisa ngecek dua tipe kabelan. Yang pertama bisa ngecek kabel jenisnya strike maupun cross. Oke, jadi bisa ngecek dua tipe kabelan. Terus yang keempat, beberapa jenis LAN tester modern memiliki fitur tambahan seperti tone checker, nah, mencari titik kerusakan atau putus kabel atau gabungan dengan multimeter. Nah, jadi ini kan hanya ujungnya biasa. Oke. Kalau untuk LAN tester ini pengecekan kerusakan atau errornya itu biasanya di ujungnya. Oke. Tapi ada yang sekarang atau fitur tambahannya. Oke. Jadi LAN tester itu bukan hanya ngecek ujungnya aja. Jadi dia bisa misal jaringannya jauh, itu tahu letak putus atau rusaknya itu di mana, seperti itu. Oke. Terus ini manfaatnya dari LAN tester, yang pertama mengetahui urutan kabel apakah sudah sesuai standarnya. Oke. Jadi nanti untuk urutan kabel itu ada standar, oke, yang sudah mengatur itu. Oke. Terus yang kedua, memastikan kabel berfungsi sebelum dipasang pada perangkat jaringan. Nah ini, oke, penting. Makanya ini kalau ibaratnya itu di juri. Nah, LAN tester itu ibaratnya juri. Juri gimana, Pak? Nah, jadi untuk kabel LAN yang nanti kalian kerjakan, itu akan dinilai dari sini, jurinya. Dari juri di sini nanti bisa menentukan atau bisa mengasihkan hasil atau jawaban yang benar, ini sudah sesuai atau tidak, ini tidak sesuai, seperti itu. Ini ibaratnya jurinya. Terus selanjutnya
Ini ada kabel UTP, nggih. Ini atau kabel LAN, nggih. Unshield Twisted Pair. Nah, ini, nggih. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berwarna. Ya, intinya ada 4 aja, tapi ketika dibuka ini totalnya ada 8. Ya, oranye, hijau, biru, dan coklat. Oke. Terus masing-masing dilapisi isolator. Oke, itu. Terus kategorinya dari kabel UTP ini ada 3. Yang pertama Cat 5, mendukung frekuensi 100 MHz, kecepatan hingga 100 Mbps. Terus yang kedua ada Cat 6, mendukung frekuensi hingga 250 MHz, kecepatan gigabyte internet, Ethernet. Nah, jadi semakin tinggi tipe kabel UTP-nya, semakin besar frekuensi dan kecepatannya. Terus yang ketiga ada Cat 6A, mendukung frekuensi hingga 750 MHz. Lebih tahan terhadap interferensi. Jadi dia itu lebih kuat terhadap kendala-kendala atau masalah yang jadi. Terus kabel UTP menggunakan konektor RJ45 untuk jaringan komputer dan RJ11 untuk telepon. Itu. Keunggulannya apa? Yang pertama, harga murah, terus mudah didapat, dan mudah dipasang. Tuh. Terus yang kedua, cocok untuk instalasi jaringan lokalan. Nah, kalau sampean tahu warnet, di warnet itu nyeting antara komputer dan komputer lain terus ke server, itu menggunakan kabel UTP. Biasanya digunakan untuk jaringan yang bersifat lokal. Seperti itu. Terus kita masuk ke alat atau bahan berikutnya. Ini ada yang namanya kabel strike. Jadi kabel strike adalah kabel dengan urutan warna yang sama pada tiap ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi semisal PC atau komputer atau laptop, terus dihubungkan ke server, ini menggunakan kabel strike. Jadi seperti itu. Jadi untuk kegunaan dari kabel strike ini berbeda alat, berbeda alat. Jadi misal contohnya komputer dengan switch, terus komputer sama hub, terus komputer kayak switch ke router itu menggunakan kabel strike. Komputer dan jaringan LAN menggunakan kabel strike. Pokok intinya itu berbeda, alat device-nya itu berbeda. Nah, nanti beda lagi dengan crossover atau kabel yang lainnya. Terus fungsi dari kabel strike menyalurkan data dari komputer ke perangkat jaringan. Jadi ini tujuannya dari kabel strike, ini menyalurkan atau mengirimkan data dari komputer ke perangkat jaringan. Biar komputer bisa menggunakan internet, menggunakan kabel strike atau kabel UTP tadi. Terus memastikan komunikasi antar perangkat berbeda berjalan dengan baik. Jadi tanpa adanya kabel strike, jadi dua device ini tidak bisa terhubung. Bisanya terhubung menggunakan kabel strike seperti itu. Terus ini untuk urutan warna, kabel LAN dan fungsinya. Setiap warna kabel dalam UTP memiliki fungsi ini. Yang pertama ada orange, itu untuk mengirimkan data. Terus putih oranye apa? Pengirim data. Ada 2. Ada hijau, putih hijau tugasnya mengirimkan
data. Terus ada biru, nggih. Putih biru ini pengirim suara. Nggih. Jadi setiap urutan atau beda warna dari tiap kabel UTP ini memiliki fungsinya masing-masing. Nggih ya. Terus ada coklat pengiriman tegangan DC dan putih coklat pengirim tegangan DC. Nggih. Jadi untuk arus listriknya itu ada di coklat dan putih coklat. Oke. Terus kita masuk ke alat berikutnya. Ada konektor RJ45. Oke. Jadi bentuknya kecil ini. Nah ini nggih. Jadi ini merupakan alat yang namanya konektor RJ45 ya. Jadi apa Pak singkatan dari RJ45 itu ini registered jack 45 digunakan sebagai konektor kabel Ethernet terus memiliki 8 pin untuk menyambungkan 8 kabel kecil dalam UTP. Apa Pak yang dimaksud dengan 8 pin? Jadi di RJ45 ini ini ada 8 pin atau 8 tembaga yang tugasnya apa? Nanti biar kabel UTP-nya biar bisa connect ke RJ45 ini sesuai dengan pinnya kan 8 pin untuk 8 kabel kecil UTP. Terus kegunaannya yang pertama memudahkan pemindahan kabel jaringan terus yang kedua aman dari aliran listrik statis saat dipasang atau dicabut. Jadi dengan adanya ini melindungi sampean atau melindungi kalian biar tidak kesetrum atau dan lain-lain Terus yang ketiga memudahkan troubleshooting jika terjadi kerusakan. Jadi dari sini nanti itu bisa ditentukan ketika sama nanti merakit kabel jaringan berhasil atau tidak itu bisa dilihat dari RJ-nya juga pemasangan RJ-nya entah itu nanti RJ-nya kurang pas atau yang lainnya Terus yang keempat menghubungkan kabelan ke perangkat jaringan dengan standar internasional. Jadi seluruh jaringan atau seluruh perangkat jaringan internasional itu menggunakan umum ada RJ45 dan jadi misal kalian nanti ketika melakukan tugas atau melakukan praktek Pak gimana kalau RJ ini sudah saya pasang Pak di kabel UTP tapi ketika nanti saya coba kok tidak bisa jadi nanti bisa dilihat dari sininya entah itu kalian kurang pas nanti ada alat untuk menekan RJ-nya ini atau untuk mengunci RJ-nya itu nanti ada alat ketika sampean kurang menekan itu bisa jadi tidak bisa kebaca kabel UTP kalian nanti terus ini cara pemasangannya kabel RJ45 yang pertama susun urutan kabel jadi nanti diurutkan kabelnya ini kan tadi ada urutannya ini diingat-ingat oranye putih oranye, hijau putih hijau, biru putih biru, coklat putih coklat jadi ini adalah urutan dari kabel strike. Nah ini jadi diingat-ingat putih oranye jadi selanjutnya sampai selesai itu nanti disesuaikan jadi nanti untuk ngerakitnya nanti kalau semisal kalian mulainya dari kiri dari kanan ke kiri nanti ujungnya juga sama dari kanan ke kiri diingat-ingat. Nah ini baru nanti ketika sudah dilepas
pakai alat, dimasukkan kabelnya. Setelah kabelnya dimasukkan ke tiap 8 pin ini, saling mengisi 8 kabel kecil tadi, baru dijepit dengan konektor atau dengan tang krimping. Konektornya dijepit dengan tang krimping. Agar apa? Agar terkunci, biar ketika ditarik itu tidak lepas. Terus tes hasil pemasangan menggunakan light tester, dites dulu, berhasil atau tidak. Nah, ini ada reminder atau pengingat. Jika urutan warna salah, kabel tidak akan berfungsi dengan benar meskipun sudah terpasang. Nah, ini sering terjadi juga. Ketika kalian nanti melakukan praktek atau melakukan belajar tentang ngerakit kabel UTP, terus sudah kalian pastikan ini sudah bisa Pak, ini sudah bisa Pak, tapi belum tentu. Ketika dites nanti hasilnya bisa nyala semua atau bisa nyala satu aja. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari urutannya tadi. Apakah benar tiap-tiap kabel kecil tadi dari UTP itu sudah terpasang pas ke konektor RJ45-nya. Seperti itu. Terus ini ada crimping tools. Nah, jadi ini Pak Doni tunjukkan alatnya. Nah, ini, ini apa ini, Rek? Tang, bener. Tang crimping. Fungsinya untuk apa? Yang pertama memotong, merapikan, terus menjepit kabel UTP ke RJ45. Jadi ini kan banyak Ini ada untuk penguncian itu di sini di tengah-tengah ini dari tang tang crimping ini di tengah-tengah ini fungsinya untuk mengunci untuk mengunci. Terus untuk memotong ada di sini. Hati-hati ketika menggunakan tang crimping. Ini contohnya proses dari crimping. Yang pertama, siapkan kabel UTP, konektor RJ45 dan tang crimping. Terus yang selanjutnya dipotong, kabelnya dipotong. Susun kabel sesuai tadi strike, disesuaikan urutan warnanya. Terus masukkan kabel ke RJ, baru dijepit dengan tang crimping, kemudian baru dites menggunakan LAN tester. Terus ini biasanya kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, kabel tidak masuk sempurna ke dalam konektor, jadi kurang pas untuk nekannya. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, urutan warna salah. Nah, ini ya berpengaruh juga. Ketika nanti sampean merakit atau membuat kabel strike, diusahakan urut, kabelnya urut, warnanya urut. Terus yang terakhir, jepitan kurang kuat sehingga kabel longgar. Nah, itu jadi kurang kuat untuk menekannya. Kalau untuk laki-laki insya Allah kuat. Kalau perempuan kan butuh tenaga ekstra. Tuh. Nah, ini utamakan kesehatan K3. Yang pertama, kalau menggunakan alat, hati-hati. Yang kedua, gunakan sarung tangan bila perlu, untuk alat perlindungan diri. Kenapa? Karena di tang crimping sendiri ini ada belatinya juga, ini tajam. Terus waspadai bagian tajam pada tang crimping. Nah, ini, diwaspadai, hati-hati ketika nanti melakukan praktek. Terus yang keempat, ini jaga area kerja tetap bersih dari potongan kabel. Langsung kita selanjutnya. Ini misi hari ini yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ambil LKPD dan peralatan Anda. Jadi
ini. Oke. Pak Doni bagikan LKPD ya, untuk tiap-tiap kelompok. Oke, jadi untuk kelompoknya nanti bisa maju, oke, biar apa? 2 meja ini 4 orang. Oke, jadi silakan apa? Bergabung ke kelompoknya. Oke. 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 Sudah? Ya. Oh iya, ya. Mundur aja nggak apa-apa, Pak. Ya di sini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa di sini. Ya, jadi ini misi Saman yang pertama, ikuti semua langkah yang ada di LKPD dengan teliti, ya. Yang pertama ini, buatlah satu buah kabelan, ya, tipe strike yang fungsional atau yang sesuai dengan standarnya, ya. Ini Pak Doni bagikan untuk alatnya, oke, sebentar. Ini satu, kerjakan. Ya, setelah nanti sampean mempraktekkan baru diuji, nggih. Kabel sudah? Kabel? Nggih, sebelum memulai prakteknya, nggih. Pak Doni minta perhatiannya bentar. Menyimak video terlebih dahulu. Yeah. Akan kasih tutorial cara membuat kabelan model strike. Ya, diperhatikan. Model strike adalah kabelan yang biasa dipakai ataupun difungsikan antara perangkat yang berbeda. Contoh misalkan dari komputer ke switch ataupun sebaliknya, atau dari switch ke router maupun sebaliknya. Ini adalah alat-alat plus bahan yang kita perlukan untuk merakitnya. Yang pertama yang pasti adalah kabelnya itu sendiri, pin RJ45, dan crimping, tang potong, cutter ataupun pisau potong. Langkah pertama 1 dan ujung 2 kita kupas semua agar terlicik kabelnya. Kupas antara 6 cm atau 7 cm. Nah, okay, jadi antara 6 cm atau 7 cm.
Nggih, jadi Nah, untuk nggih, jadi yang pertama nggih yang harus sampean lakukan atau kalian lakukan di kupas dulu nggih. Kabel luarnya atau pelindung kabelnya ini dikupas dulu. Nggih. Jadi itu yang setelah dikupas nggih diurutkan sesuai dengan urutan dari kabel strike nggih. Jadi itu terus yang selanjutnya ketika sudah sampean lepas pelindungnya ya dimasukkan ke kabel atau dimasukkan ke RJ45 kemudian dikunci dengan tang krimping baru kemudian dites ya. Baik. Oke. Nah, ini setelah pemaparan materi dari penggunaan alat ukur ya, tentang pembuatan kabel UTP menggunakan ya, tipe strike ya. Apakah ada pertanyaan dari angkat ya Dimas, apa pertanyaannya? Lampu di lantai tidak menyala semuanya, artinya apa, Pak? Oke, baik. Ketika lampu indikator di LAN tester tidak menyala, itu apa? Oke, atau hasilnya apa? Gitu, oke. Oke. Baik. Mungkin Pak Doni tabung dulu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Najwa. Untuk apa sebenarnya kita perlu menggunakan lamp tester? Oke, baik. Oke. Jadi untuk apa kita menggunakan LAN tester gitu nggih? Manfaatnya. Oke, terus mungkin yang ketiga ada yang bertanya? Oke, baik. Bagaimana cara lihat hasil dari lantai? Bagaimana cara melihat hasil dari LAN tester? Oke. Pak Doni jawab dulu dari pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi pertanyaan dari Dimas, oke. Ketika lampu indikator tidak menyala, oke. Jadi itu ada beberapa kabel atau yang tidak terpasang dengan benar, oke. Ketika dijepret atau dikunci dengan tang krimping itu kurang rapat atau kurang gitu, oke. Terus selanjutnya pertanyaan dari Najwa tadi, manfaatnya apa? Nggih, manfaat dari LAN tester ini membantu sampean atau membantu kalian nggih untuk membuat nggih LAN tester kalian atau kabelan sampean itu berfungsi dengan benar atau berfungsi dengan sesuai standar, ngoten. Nggih, baik. Terus selanjutnya dari Mas Aditya, nggih. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Aditya tadi, nggih. Jadi untuk hasilnya nanti, nggih, ketika lampu indikator ini menyala secara berurutan, nggih, itu sudah dinyatakan berhasil. Kalau lampu indikatornya loncat-loncat, nggih, itu tidak berhasil, nggih, atau enggak sesuai urutan seperti itu, nggih. Jadi itu gimana, Mas Aditya? Bisa dipahami? Ya, baik, nggih. Nah, selamat mengerjakan. Jadi dimulai untuk prakteknya, pembuatannya. Kalau ada kesulitan, nggih, monggo angkat tangan.
Nggih. Hati-hati juga nggih ketika nanti menggunakan tang krimping tangannya. Nggih. Sambil Pak Doni cek lan testernya apakah bisa menyala. Nggih. Mana? Bisa ya? Diurutkan nggih, pelan-pelan sesuai warnanya tadi. Dilihat juga di LKPD. Ada urutan warnanya disesuaikan. Nggih. Hati-hati nggih ketika menggunakan tang krimping. Diurutkan. Ya. Gimana Risma? Ada kesulitan? Oh ya, jadi untuk pengisian LKPD, jadi di sini kan ada rancangan urutan kerja. Oke. Jadi ini diukur berapa panjang dari kabel UTP. Oke. Diisi aja. Oke. Diukur baru diisi gitu nggih. Terus yang selanjutnya ikuti isi, selanjutnya diisi aja nggih. Begitupun dengan selanjutnya nggih di sini. Ini tentang pengujian. Nah, nanti ketika selesai pengujian nanti ditulis di sini laporannya nggih. Apakah berhasil? Apakah nggih seperti itu. Jadi ya, gimana? Ada kesulitan? Tidak. Baik. Oke. Ya, ketika ada kesulitan silakan bertanya. Ya, gimana? Apa? Untuk arah, nggih, ini menghadap ke kalian, nggih. Untuk apa? RJ-nya, nggih. Untuk RJ-nya ini menghadap ke kalian, baru dimasukkan, nggih. Dari kanan ke kiri. Ujungnya juga sama.
Gimana? Nah, ini untuk laporannya nanti ketika sudah selesai dilakukan tes, nggih. Sudah selesai dites baru dilaporkan. Baik. Ya, betul. Nggih. Tulisi kelompoknya gitu. Kelompok 1. Ya, nggak apa-apa. Sesuai urut. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana? Lampunya nyala atau mboten? Oh, ini belum nyala ini loh. Salah nih. Oh ya, belum. Kurang tepat. Kurang jret. Enggak. Apa kurang terkunci? Dipastikan dulu urutannya benar atau salah. Dipastikan ya. Oke. Apa? Apa? Gimana? Kesulitan tah? Dipastikan benar atau tidak. Urutannya sebenarnya tak kayak iki. Yo, iki balik loh. Ini ada apa? Ini loh, ini kan sama sih, urutnya foto, sama. Okay. Setiap ujungnya sama, okay. Antara kabel strike atau gimana? Sudah dicoba? Sudah ditangkrip Mas? Dikunci belum? Belum. Yaudah, coba dites. Menyala enggak? Gimana kan? Alhamdulillah. Gimana ini? Sudah selesai? Nggih. Nah, jadi contohnya kalau sudah selesai, nggih. Nanti lampu indikatornya secara berurutan, nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sampai 8. Betul, nggih. Ditulis di lembar kerja atau LKPD-nya, nggih. Hasilnya berhasil atau gagal ditulis di situ. Nggak apa-apa, kan tadi, nah ini gagal, apa penyebabnya nggak apa-apa, ditulis. Bagus. Gimana? Gagal. Ya, ditulis di sini, dilaporkan. Ya, apa? Kira-kira penyebab gagalnya apa? Kira. Oh, berarti urut dari warna kabel tidak sesuai standar. Ngoten, nggak apa-apa ditulis saja, ditulis. Nggih, nggak apa-apa. Sambil dicoba. Ini kan 1 apa 2-2? Hanya 1 apa 2-2-nya? Dua-duanya. Oh, kebalik masanya. Ampun. Nomor terakhir ya? Ini nomor 7. 78. 78. Coba Doni lihat. Ini ya. Untuk penyebab kabelnya ini kan tidak kena pinnya, Mas. Ya, tidak kena pin atau kuningannya. Kabel yang nomor 8. Berarti kirang. Nah, kurang didorong. Kalau gini solusinya gimana nggih? Dipotong. Ini loh. Sama lihat dari sini, ini loh. Potong ya sama. Nggih. Berarti tidak kena. Ini sama. Nggih. Enggak apa-apa, ditulis saja di LKPD.
Gimana? Ada kesulitan? Apa? Sudah bisa? Sudah. Nggak apa-apa. Ketika ada kendala apa, dituliskan di sini. Ya. Misal contohnya ini. Ini nih. Jika gagal, analisa penyebabnya apa kira-kira menurut Samin. Dilihat di situ sih, coba Pak Doni bantu analisa. Oh. Nah, ini bisa jadi kurang ditekan ya, ke RJ-nya. Sudah dikunci belum? Ini belum ada ini satu pin yang belum kekunci. Coba Pak Doni bantu. Ya, tang. Oh, ini belum. Ini belum semua ya. Bentar, coba tak ambilkan tang. Oke, dipastikan ditekan keras. Nah, ini. Coba dites dulu ini. Berhasil atau tidak. Tetap nggih, berarti kurang jeret ini. Ya tidak apa-apa, ditulis di situ apa kira-kira kendalanya nggih, ketika melakukan proses crimping nggih. Baru nanti diperbaiki. Ya. Gimana? Sudah. Nah, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti ketika presentasi disampaikan yang awalnya kok gagal, akhirnya itu nggak apa-apa. Oke, ya, Intan. RJ 45. Oke. Ya, dipastikan dulu sudah berhasil. Hebat. Sudah selesai berarti kelompok 1. Kelompok 2 gimana ini kelompok 2? Sudah. Yang awalnya tadi gak berhasil, jadi berhasil. Alhamdulillah. Gimana? Kelompok 3 kalau gimana kelompok 3 ini? Iya, kelompok 3. Berhasil? Dipastikan dahulu, dipraktekkan pelan-pelan. Kalau salah nggak apa-apa, ditulis penyebabnya apa. Oke. Ketika terjadi kesalahan atau gagal, ditulis saja. Baik. Oke. Mengurutkan, sudah urut apa belum? Sudah. Merapikan dan memotong? Sudah. Itu aja. Ditulis saja nggak apa-apa. Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari setelah melakukan crimping ini? Yang pertama, misal contohnya ya, sudah bisa membuat apa? Kabel strike. Oke, itu bisa sudah masuk. Oke. Gimana?
Apa? Tidak, nggak kuat. Enggak. Badan sakit perut, Mas. Nggak apa-apa. Memang harus tenaga ekstra. Loh, enggak. Loh, ini nyisa satu ini. Tak potongkan lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini itunya, Rek. Tangi. Ini masalahnya tangi. Bisa enggak ini? Coba cek. Ya. Nah, ini yang pertama, mengurutkan. Tadi proses mengurutkannya sudah apa belum? Sudah. Sudah urutkan sesuai kabel strike ditulis. Sudah. Merapikan dan memotong kan sudah. Memasukkan baru dikerimping, nggih. Sudah. Nggih. Itu. Apa? Jawab sesuai pemahaman sampean aja. Sudah, Tio. Sudah. Ah, alhamdulillah. Jadi berhasil ya. Tuh, hebat. Nggih. Kabelnya gini. Apa? Kabel. Panjangnya berapa senti? Ya nggak apa-apa, segini itu segini. Terus ini mengurutkan sudah mengurutkan kan sampai proses jadi akhirnya berhasil. Betul. Gimana? Apa? Ini loh, ini tadi kan namanya apa? LAN tester berhasil. LAN tester. Namanya LAN tester. Ya. Jadi itu ketika mengalami kegagalan kan akhirnya kalian tahu, oh masalahnya yang terjadi di sini. Oke. Ketika saya kurang untuk apa menguncinya, oke, itu kan yo bisa jadi tidak berhasil, ya. RJ 45-nya tadi, ya. Hasil akhirnya apa? Ya ketika dites untuk apa namanya di LAN tester, ya, tidak sesuai rencana. Kelompok ya. LAN tester. Ya, baik. Jadi kelompok 1 sudah. Ya. Silakan dipresentasikan. Presentasikannya gimana? Menjelaskan gimana proses awalnya apa, terus selanjutnya apa gimana. Gak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Maju sini. Ditemani Mas. Ini, maju berdua ayo. Ayo, nggak apa-apa berdua. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, oke. Apa? Kelompok 4 dulu mau maju? Ayo. Masih ngisi? Oh iya. Gak apa-apa. Bisa dipresentasikan, nggak apa-apa. Seadanya aja. Dijelaskan aja. Yang pertama, apa yang saya lakukan tadi? Proses apa? Dijelaskan gitu. Ayo, nggak apa-apa. Tak bantu, Pak Doni bantu. Ayo, Pak Doni bantu. Kurang ini mau. Ya, ini sudah mengurutkan kan? Sudah. Oh, berarti Ya. Apa Andin mau maju, Andin?
Baik. Ayo. Nggih. Ayo, nggak apa-apa, berempat aja biar nggak malu-malu, nggak apa-apa. Ayo berempat aja, maju. RJ 45, iya. Nggih. Nggak apa-apa. Namanya belajar, nggih, nggak apa-apa. Jangan takut gagal. Oke, nggih. Sambil mengerjakan yang sudah diperhatikan temannya. Jadi silakan perkenalkan dari kelompok berapa. Monggo dimulai. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Yang pertama, tadi apa yang dikerjakan? Gimana? Apa menemukan kendala atau kesulitan ketika mengerjakan? Monggo disampaikan, silakan. Bisa. Oke. Jadi yang pertama apa proses yang dilakukan? Nah, memotong kabel, kabel UTP. Baik. Terus proses selanjutnya apa, Mas? Masuk ke apa? Konektor RJ45. Oke. Terus kemudian apa? Dikunci dengan tang apa, Mas? Tang krimping. Ya, betul. Jadi itu prosesnya. Ada nggak kendala atau masalah yang kalian hadapi ketika mengerjakan kabel UTP tadi? Kendalanya kurang masuk, berarti kurang apa namanya? Kurang ditekan, bisa jadi ketika ada apa namanya? Di RJ-nya kurang ditekan, terus penguncian di tang krimpingnya kurang ditekan, seperti itu. Jadi itu yang diharapkan ketika nanti kalian belajar, itu jangan takut gagal. Ketika cuman kalian menemukan kegagalan, dari kegagalan itu dipelajari. Apa sih kira-kira saya gagal ini karena apa? Nah, dari situ kalian mengerti, kalian paham. Akhirnya apa? Ketika membuat lagi berhasil. Jadi seperti itu. Jadi ya silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kelompok 2 gimana? Sudah? Ayo maju, silakan. Ayo maju. Monggo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Nah, apa yang pertama? Apa yang kalian lakukan tadi? Apa yang kalian lakukan? Awal, langkah pertama. Memotong kabel. Oke, baik. Apa? Ya, apa namanya konektornya? Oke, betul. Terus langkah selanjutnya apa? Belum? Ya, apa? Mengunci RJ. Dengan oke. Baru langkah selanjutnya. Apakah sudah sesuai hasil yang kalian kerjakan? Apakah ada kendala ketika mengerjakan?
Apa kendalanya? Kabel tidak sesuai urutan. Nah, tapi kabel yang tidak sesuai urutan tadi itu tampil di LAN tester atau nggak tampil? Menurut analisa kalian tadi? Oh, nggak tampil. Ketika kalian buat lagi, akhirnya berhasil. Oke. Baik. Oke. Monggo silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Kelompok 3. Ayo, kelompok 4. Silakan maju. Silakan maju. Oke. Baik. Oke, yang sudah selesai minta perhatiannya bentar. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasilnya. Ya. Jadi monggo silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kami. Baik. Siapkan kabel TV pajak Baik, ya. mengupas kulit luar kabel TV sekitar 2 cm menguruskan kabel sesuai warna, merapikan dan memotong untuk kabel, masukkan kabel ke RJ45. Oke, sampun. Selanjutnya apa? Habis dimasukkan ke konektor RJ45 apa yang dilakukan? Menguji kabel yang kritis, Betul. Oke. Selanjutnya sudah mengecek hasilnya. menggunakan oke. Berarti dari awal praktek langsung bisa apa ada kendala dahulu? Langsung bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 4, ya. Karena hanya sekali coba langsung bisa, ya. Apa tips, ya, untuk teman-teman yang belum atau yang mengalami kegagalan apa mungkin? Yang pertama konsentrasi. Oke, yang kedua apa, Mas? Tidak tergesa-gesa dan dikerjakan dengan teliti. Wah, oke. Baik, oke. Terus berarti memang nggak mengalami kendala. Alhamdulillah, oke. Berarti hebat, oke. Baik, monggo ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo, kelompok 5 sudah. Ayo, Tio. Silakan maju kelompok 5. Nggak apa-apa di bawah, nggak apa-apa. Silakan. Gimana? Ayo. Oke, lu sana, kok jauh? Satu kelompok kok. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Oke, baik. Perkenalan. Oke, nggak apa-apa. Silakan, monggo. Perkenalan anggota. Nggak usah, nggak apa-apa, langsung disampaikan aja hasilnya, nggak apa-apa. Hasil dari pembuat pengripingan kabel yang sudah kami lakukan adalah gagal. Oke. Meskipun gagal, tapi kami merasa puas karena telah bisa mendapat pengalaman pertama kali untuk mengriping, meskipun gagal tapi tidak apa-apa karena setidaknya kami tidak menyerah. Oke, baik, bagus. Oke, jadi itu berarti pertama kali nyoba terus mengalami kendala. Apa ya, Mas, yang kendala yang dihadapi? Tio, apa Tio? Saat memasukkan kabel pada RJ45 konektor, Pak, Ya, itu. kirang mancet. Oh, nggih, kirang pas gitu nggih jadinya. Nggih, nggak apa-apa. Jadi itu bisa dijadikan pembelajaran nggih ke depannya. Ketika mengalami kendala itu
Oh, berarti ini solusinya. Apa yang kurang, nggih, seperti itu. Baik, nggih. Silakan enggak ditutup. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kok anu nggih, kelihatan ngantuk kalian ini nggih. Kita bersemangat nggih. Kita yel-yel biar semangat. Nggih. Yel-yelnya SMK Bisa. ulang, kurang kompak. Ayo semangat, diangkat, dikepalkan tangannya. Nggih. SMK bisa. SMK hebat. Nah, nggak apa-apa. Apa? SMK bisa, SMK hebat, SMK YPM bisa hebat. Luar biasa. Gitu ya. Baik, diikuti Pak Doni. SMK bisa. SMK hebat. SMK YPM 14 bisa hebat. Luar biasa. Oke, biar fresh, semangat. Oke. Oke, bisa kita lanjut ke kelompok 6 mempresentasikan hasilnya. Apa? Maju aja. Apa maju? Habis ini. Oke. Baik, perhatikan sebentar. Kelompok 6 mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya mempresentasikan hasil kerja dari menghubungi. Ya, baik. Yang pertama, menyiapkan kabel TV, ya. mengupas kulit luar kabel sekitar 2 cm, mengurutkan kabel TV, merapikan dan memotong kabel TV, memasukkan kabel TV ke dalam SCK 5. Oke. Terus selanjutnya, proses selanjutnya apa? Setelah kabel dimasukkan ke RJ45, apa proses yang dilakukan? Mengunci, Mengunci dengan apa? Alat apa? Menggunakan alat apa? tangkring, Tangkrimping, betul. Oke. Terus untuk pekerjaannya tadi gimana? Apakah ada kendala atau gimana? Gimana? Coba. Ada kendala di proses apa? RJ kurang pas. Tapi ketika merakit lagi bisa berarti. Bisa. Wah. Jadi gitu, belajar dari pengalaman. Kayak misal yang pertama tidak bisa karena kabelnya kurang pas. Ketika kalian merakit lagi, kan jelas dipastikan. Makanya hasilnya bisa. Oke, seperti itu. Oke. Oke, silakan monggo di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan. Nggak apa-apa, silakan. Di sini nggak apa-apa. Ya. Oke, monggo dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus selanjutnya apa proses yang pertama kali dilakukan? Ya, dijelaskan. Ya, memotong kabel UTP. Oke.
Oke, mengurutkan warna kabel strike. Terus proses selanjutnya merapikan dan memotong. Oke, boleh. Terus apa? Memasukkan ke konektor RJ. Ya, 45. Kemudian dipastikan dengan apa? Proses selanjutnya. Iya, dikunci dengan tang crimping. Oke, betul. Seperti itu. Ya. Sudah? Apa ada kendala ketika mengerjakan? Apa kendalanya? Menyambungkan ke konektor kabelnya itu. Terus setelah memulai lagi gimana hasilnya? Apakah tetap sama atau berhasil? Alhamdulillah. Berarti gitu, okay. Jadi belajar dari pengalaman itu penting sekali. Okay. Baik, monggo silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke. Oke, jadi itu Pak Doni minta tepuk tangan untuk hasil sampean tadi, kerja mempresentasikan, ya. Jadi Pak Doni minta applause yang keras sekali. Jadi begitu apa namanya proses tentang kabelan LAN sampean kalian sudah mempraktekkan jadi dari langkah awal yakni kabelnya dipotong dikelupas habis dikelupas diurutkan urut enggak sesuai dengan standarnya. Ketika sudah sesuai, ya baru dilakukan ditancapkan ke konektor RJ45-nya. Jadi itu. Terus ketika selesai ditancapkan ke RJ45, ya habis itu baru dikunci. Kalau sudah dipastikan sudah benar warnanya, sudah benar, sudah berarti sudah tertancap, nah, dipastikan dengan tang crimping dikunci. Itu pun memerlukan tenaga, apalagi yang perempuan tadi mungkin kendalanya kan ada beberapa yang nggak bisa nggak bisa mengunci. Nah itu kendalanya akhirnya apa? Di LAN tester tidak mendeteksi. Ya jadi itu, jadi Pak Doni bisa mengatakan kalian selamat, selamat karena apa? Bukan hanya menghubungkan kabel LAN, atau menggunakan RJ ini, tapi sampean berhasil menghubungkan, jembatan nanti ilmu nanti ke materi selanjutnya, begitu, Jadi kalian harus bangga juga, kayak Mas Tio tadi, meskipun saya gagal Pak, tapi saya bangga. Karena kenapa? Karena saya sudah mencoba, dengan apa? Dengan gagalnya mencoba itu, jadi kan dapat apa? Pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang terbaik, seperti itu. Makanya, mungkin contoh kelompok 4 tadi kan memang saya sekali praktek langsung bisa Pak. Wah, kan memang itu dalam kelompok itu kan ada banyak faktor, kolaborasi, dengan teman, gimana fokus, jadi tidak tergesa-gesa, jadi itu, yang bisa kalian pelajari hari ini, mengenai apa namanya penggunaan alat ukur. Jadi dari sini kalian ambilkan apa namanya pengalaman, sama jadikan pengalaman. Kalian jadikan proses crimping ini pengalaman. Ketika nanti
kalian menjadi teknisi sungguhan, ya, itu sudah bisa atau sudah enak, ya, melakukan crimping karena apa? Sudah terbiasa, ya. Nanti kan dilatih terus, dilatih, ya. Jadi terus seperti itu, ya. Kalau kalian nggak mau belajar, ya itu, nanti ketika dihadapkan dengan suatu masalah itu nggak bisa atau sulit, ya. Jadi itu, jadi apa yang bisa direfleksikan, ya. Jadi dari hari ini, pembelajaran hari ini, itu yang pertama, jadi dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian bisa memahami tentang apa urutan, bisa jadi urutan dari tes apa kok dari tester dari apa kabel UTP, terus ada selanjutnya melakukan validasi menggunakan apa LAN tester, yang kayak Pak Doni sebutkan tadi di LAN tester sendiri, ya itu kan bertindak sebagai juri gitu loh. Hasil sampean nanti dinilai oleh jurinya LAN tester, ya. Jadi peran LAN tester itu menilai hasil kinerja dari apa namanya pekerjaan sampean, pekerjaan kalian, apakah sudah sesuai, apakah belum. Ketika belum atau tidak sesuai, jangan menyerah, dicoba lagi sampai berhasil, seperti itu, Jadi terus selanjutnya ini ada ini, kita coba mengerjakan post test. Dengan gimana caranya? Post test ini kalian nanti, itu menggunakan handphone, Jadi untuk handphonenya bisa diambil, Nanti mengerjakannya lewat handphone. Pak, soal post test ini tentang apa, Pak? Jadi soal post test ini, adalah pertanyaan, dari apa yang sudah kalian pelajari. Tuh, nih, HP yang mana, Mas? Ini, yang mana? Oke. Sembunyi gua. Mana nggak ada. Dibantu Tio, bagikan Tio. Mana? Nggak ada? Bentar. Ada enggak? Ini HP-nya siapa? Ya. Tinggal sudah. Apa diakses aja dulu coba. Ini HP-nya siapa dua ini? Sama? Oh, enggak. Yang mana? Ini. Coba diakses. Alamatnya ini Kahoot. KAHOOT.IT atau IT, atau di scan barcode-nya ini. Diketik di browser atau di Google Chrome, connect di itu
Arsaka. Ada WiFi namanya Arsaka. Tuh 1 sampai 9 kayaknya. Coba. Bisa diakses? Nggak bisa. Nah ini ada yang sudah mendaftar. Loh ini ada lagi namanya siapa ini? Nggak bisa. Oh, wifi-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tambahin 0. Coba. Ini 2 yang gabung. Gimana? Sudah? Apa? Iya, mboten. Ayo, apa? Diego sudah bergabung. Sambungkan kembali. Cita, Hafid, Diego. Apa? Sudah, ini dimasukkan PIN-nya 512266. Linknya kahoot.it, tulisannya KAHOOTIT. Gimana? Gak bisa tah? Belum? Gimana? Sudah masuk semua? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Andin, N-nya ada berapa ini? 5, 6. Diego masuk lagi, Diego. Ah, oke. Gimana? Gimana? Itu gabung aja dulu. Jadi, sambil diperhatikan Pak Doni. Jadi kita ambil kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini adalah apa yang pertama? Kalian telah mempelajari urutan yang sesuai standar dari kabel UDP tipe Strike. Kalian berhasil melaksanakan sesuai standar. Terus yang kedua, kesimpulannya kalian berhasil melaksanakan tadi dari materi K3 atau keselamatan yang utama. Kalian berhati-hati ketika mengerjakan proses LAN crimping atau proses LAN dan proses crimping seperti itu. Terus yang terakhir, kalian bisa memvalidasi dan bisa membaca hasil dari LAN tester. Seperti itu. Itu yang diharapkan ketika kalian nanti lanjut ke materi selanjutnya. Baik, seperti itu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini untuk nanti dikerjakan di setelah pulang sekolah atau dan yang lain-lain. Jadi
dilanjutkan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa. Oke, untuk Bapak Ketua kelas mohon dibimbing untuk doa. Setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian yang bisa Pak Doni sampaikan. Oke, bila ada salah kata atau kurang kata dari Pak Doni, oke, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.